Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok terakhir, kelompok Balaghah, pelajarannya mata kuliahnya Ustadz Rizky. Saya Ahmad Fandi Gunawan dengan teman saya Ilda Wisdamayanti akan menerangkan tentang ijaz, musyawarah, dan itnab. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya sama teman saya ini ilmunya masih kurang banyak. Jadi ya kalau ada kesalahan mohon maaf. Ya bukan mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Kayak itu ya. Ini intinya konsepnya belajar bareng. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak cocok bisa langsung ditanyakan di grup. Tapi ya sesuai dengan kadar kemampuan nanti kita jawab. Terus ya saya sendiri juga minta maaf kalau sering nggak masuk karena ya banyak dan lain hal. Ini banyak merepotkan Mbak Ildaus. Ini mohon dikasih aplausnya nanti Mbak Ildaus setelah presentasi. Nah, ini sekarang kita udah mulai masuk ke yang ijaz. Akan diterangkan oleh Mbak Ilda. Bukan diterangkan ya, kebetulan mungkin kita membacakan apa yang kita cari beberapa hari ini. Nah, silakan Mbak Ilda. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ijaz. Mafhumul ijaz. Ijaz secara etimologi adalah masdar daripada aujaza. Sahih nggih, aujaza nggih. Insya Allah. Ya. Yang berarti meringkas. Para ahli balaghah berbeda-beda dalam mengemukakan pengertian ijaz secara terminologi. Meskipun istilah-istilah yang mereka kemukakan tidak sama, namun apa yang dimaksud itu tetap semakna. Untuk pendapat pertama yaitu dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan ijaz sebagai berikut. Al-ijazu jam'ul ma'ani al-mutakatsirah tahta al-lafzi al-qalil ma'al ibanati wal ifsakh. Yaitu ijaz adalah mengumpulkan banyak makna pada lafaz yang sedikit beserta kejelasan dan kefasihan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Hifni, Nasif, dan kawan-kawan mendefinisikan ijaz sebagai berikut. Al-ijazu wa huwa ta'diyatul ma'na bi'ibaratin naqisah anhu wafaiha bil ghardi. Yang mana artinya itu ijaz adalah menyampaikan suatu makna atau maksud dengan ungkapan yang singkat, namun maksud yang ditujukan tersampaikan. Selanjutnya, kemudian macam-macam ijaz. Yang pertama yaitu ijaz qisor. Ijaz qisor adalah, ini definisi ijaz qisor, ijaz qisor yakunu bitadmin al-ibarat al-qasirah ma'ani qasirah min ghairi hadfin. Ijaz qisor adalah ungkapan-ungkapan singkat yang mengandung banyak makna tanpa ada yang disembunyikan, yaitu isim, huruf, dan jumlah. Contohnya, qala ta'ala, walakum fil qisasi hayat. Dan pada kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian. Kemudian yang kedua yaitu ijaz hadaf. Hadaf nggih. Nggih, guys. Ya. Betul aja. Ijaz hadaf yakunu bihadfin kalimatin au jumlatin au aktsara ma'a qarinatin ta'inul makhdhuf. Yaitu ijaz hadaf adalah disembunyikannya sebuah kata ataupun kalimat atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak bersamaan dengan qarinah yang menjelaskan daripada suatu kata ataupun kalimat yang disembunyikan tadi. Contoh ijaz yang menyembunyikan suatu kalimat. Qala ta'ala,
qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takunu hardan au takuna minal halikin. Takuna. Au takuna. Au Kalau takuna. tafta guru mata takuna haratan takuna minal. Nah, menurut para ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat suatu huruf yang dibuang, yaitu huruf nafi, la, yang mana asal ayat tersebut adalah, minta tolong dibacakan, Gus. Maaf ya harokat. Waca wae ra apa santai. Dibenarkan gak kalau salah. Qalu la tawahi tafta guru Yusuf hatta takuna haratan atau takuna minal halikin. Nah, Nunnya kurang. Enggak apa-apa. Kurang nun aja. Ya, lanjut ke mana ini? Kok bisa ini? Oke, nah ini sekarang masuk ke pengertian itnab, saya ambil alih. Nah, itnab secara etimologi atau secara bahasa adalah masdar yang berasal dari fi'il atnab, yang berarti memanjangkan atau memperbanyak. Nah, yang satunya satu didobeli jadi dua atau tiga dan seterusnya. Sedangkan pengertian itnab secara terminologi, secara apa? Secara nggak umum lah. Para ahli balaghah berbeda-beda. Ini silang pendapat, tapi tujuannya tetap sama. Ini Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan itnab dengan istilah al-itnab ziyadatul lafzi alal makna faidah. Nah, ini ada juga Finasyid dan kawan-kawan mendefinisikan itnab sebagai berikut. Al-itnab wa ta'dilatul makna bi ibarati zaidah anhu ma'al faidah. Kemudian ada lagi As-Sakaki mendefinisikan itnab dengan istilah berikut. Al-itnab ada maksud bi aktsari min ibaratil mutaharif. Nah, selanjutnya macam-macamnya itnab itu ada banyak. Nah, ini kemarin sudah saya rangkum. Itnab itu ada zikr khos ba'dal am, zikr am ba'dal khos, idhah ba'dal ibham. Terus ada takrir liwardin itu terbagi dua, yaitu ziyadat fil aku sama takkid indor, kemudian ada al-ihtirat. Nah, ini kita masuk ke zikr khos ba'dal am. Nah, zikr khos ba'dal am adalah menyampaikan suatu pesan atau gagasan dengan menyebutkan sesuatu dikhususkan sesudah menyebutkan hal yang umum. Contohnya, tanzilul malaikat ruhu fiha. Pada malam itu, ada kutip Lailatul Qadar, turun para malaikat dan ruh malaikat Jibril. Saya mencoba untuk menjelaskan sedikit. Nah, kenapa kok dikatakan khos ba'dal am? Nah, kata ruhnya atau kata malaikat Jibrilnya itu, ayat yang mengandung makna malaikat itu turunnya itu jatuhnya setelah tanzilul malaikah. Malaikah itu kan banyak. Nah, jadinya dikategorikan itnab ini adalah zikrul khos ba'dal. Kita lanjut ke pengertian selanjutnya. Nah, ada zikrul am ba'dal khos. Nah, ini berarti kebalikannya. Berarti menyebutkan yang umum terlebih dahulu, kemudian yang khos. Nah, ini ada Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini wali walidayya kan sudah spesifik kepada orang tuaku waliman dakhala baitiya, dan kepada siapapun yang masuk kepada rumahku. Mu'minan walil mu'minin. Nah, walil mu'minin awal mu'minat. Nah, ini kan memohonkan ampun kepada orang tuanya terlebih dahulu, baru kemudian kepada orang-orang yang masuk ke rumahnya. Waliman dakhala baitiya mu'minan. Masuk pada rumahnya orang-orang mukmin, walil mukminin awal mukminat. Walil mukminin awal mukminat. Nah, kemudian ada contoh lagi, yaitu sebentar, saya ingat-ingat dikit ini. Wa ma udziya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa wan nabiyyuna dan nabi-nabi dan min rabbihim dari Tuhan mereka. Nah, itu. Kemudian al-idhah ba'dal ibham adalah memperjelas sesuatu yang samar-samar. Contohnya adalah
Amadakum bima ta'maluna amadakum bi an'ami wa banin. Ini diulang 2 kali. Mungkin kalau bisa saya menambahkan, insya Allah kalau tidak salah ya, kalau salah mungkin dikoreksi, itu adalah wa idza batostum jabbarin. Itu juga bisa. Ya, kalau salah tolong dibenarkan. Itu cuma pendapat pribadi aja. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, ini lanjut ke at-takril li ghardin. Nah, ini nomor 4 ini mempunyai 2 poin, termasuk daripada bagian itnab. Mengulang lafaz dengan tujuan tertentu, di antaranya adalah ziyadatut targhib fil afwi wa ta'kidud dar. Nah, ini yang pertama adalah ziyadat targhib fil afwi adalah inna min azwajikum wa ulatikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu. Itu bawahnya. Nah, ta'kidud dar adalah kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Ini memastikan bahwasanya amat sangat penting bagi mereka ya. Ini kalau cara mengartikannya, peringatan yang bermakna bahwasanya Allah memastikan bahwa sekalian manusia akan melihat seluruh amal perbuatannya pada saat ia telah memasuki alam kubur. Nah, maka tak kita lindor adalah penekanan atas peringatan dari ayat tersebut pada pengulangan lafaz kalla saufa ta'lamun. Nah, kemudian ini ada al-i'tirad adalah menengahkan suatu lafaz di antara bagian-bagian dari suatu pada kalimat ataupun lebih yang maknanya saling berkaitan dengan tujuan membantah suatu hal atau persangkaan terhadap mukhatab. Nah, ini contohnya wa ja'aluna lil banat subhanahu wa lahum ma yastahun. Nah, ini kita lanjut ke pengertian musyawarah yang akan dilanjut oleh saudari Yoga. Silahkan. Oke. Pengertian musawah. Secara etimologi, musawah adalah masdar daripada kata kerja yaitu sawa, yang berarti setara atau sama. Adapun para ahli balaghah berbeda-beda dalam mendefinisikan musawah, namun semua yang mereka kemukakan masih satu makna. Yang pertama yaitu dari pendapat Hifni Nasif dan kawan-kawan, mereka mendefinisikan sebagai berikut. Al-musawatu hiya ta'diyatul ma'na bi'ibarah musawiyah lahu bi anna yakunu 'ala al-haddil ladhi jara bihi arafa awsatan nas wa hum alladhi lam yartaqu ila darajatil balaghah wa lam yanhatu ila darajatil fahamah. Ngoten nggih. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan dengan istilah berikut. Al-musawatu an takunul ma'ani yaqdiru al-alfat wal alfat yaqdirul ma'ani la yazidu ba'daha ala ba'din. Kemudian pendapat yang ketiga dari Ahmad Qasim dan Muhyiddin Daib mengemukakan sebagai berikut. Ta'diyatu makna al-murad bi ibaratil musawiyatu lahu bihaitsu yatasawa al-lafzi wal ma'na fala yazidu ahaduhuma alal akhir. Sampun. Saya kembalikan kepada moderator, monggo. Wis entek dah. Sampun. Oh, tidak. Mohon maaf. Ya, ini kayaknya udah cukup. Nggak dikasih penutupan karena sepertinya tadi Mbak Hilda juga keburu dan ada banyak kegiatan ya. Ustadz Rifki, mohon maaf. Teman-teman, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mohon maaf juga kalau saya banyak kurangnya deh kalau presentasi di
Nah, cukup sekian. Besok disambung dengan sesi tanya jawab di grup atau dari Zoom juga bisa. Mohon bantuannya Ustaz Rifki, mohon bantuannya teman-teman. Sekian, terima kasih. Saya sama Ida mengundurkan diri dari video ini. Undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.